Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu untuk perekonomian Indonesia, Dr. Dickson. Yang saya banggakan rekan-rekan semua seperjuangan untuk bisa belajar dalam perekonomian Indonesia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrew Sapardi, jurusan Manajemen Bisnis, nomor mahasiswa 23910220008. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya coba sharing kepada teman-teman semua eh, terkait dengan analisa kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan dalam presentasi ini ada 5 yang kritikal. Ya, yang pertama adalah terkait dengan struktur penduduk yang ada di Indonesia. Kedua adalah masalah-masalah kependudukan yang ada. Terus ada kondisi pengangguran terbuka dan tersembunyi. Terus masalah distribusi dan perpindahan penduduk, hubungan antara ketenagakerjaan dengan sektor pertanian dan industri. Ini nanti akan kita diskusikan di akhir. Harapannya rekan-rekan bisa memberikan kontribusi juga ke saya sebagai penambahan wawasan dari berbagai perspektif, dan ini harapannya saya bisa juga menjadikan trigger untuk rekan-rekan bisa bertanya ke saya seperti itu. Baik, untuk memulai saya akan coba berangkat dari pengertian kependudukan. Apa sih makna dari kependudukan itu? Pendudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika populasi termasuk kelahiran, kematian, migrasi, serta kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, informasi kependudukan penting untuk perencanaan pembangunan, digunakan oleh pemerintah dalam program kerja dan oleh pengusaha sebagai strategi pasar. Ya, pembangunan sektor ini mencerminkan kemakmuran negara. Baik, seperti itu. Penggunaan informasi kependudukan, kalau saya garis besarkan, itu ada 3. Ya, ada 3 yang menjadi poin penting siapa yang menggunakan kependudukan ini. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini akan menggunakan data kependudukan sebagai perencanaan program kerjanya mereka. Entah itu dalam renstra yang per 5 tahun, renstra dan 10 tahun dan sebagainya, ataupun sebagai pemerintah daerah yang diatur oleh otonomi daerah untuk mengembangkan atau merencanakan sebuah program kerja di masing-masing daerah. Dan juga untuk mengalokasikan dana, ya dana umum maupun dana khusus di dalam pengembangan perekonomian yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua adalah pengusaha. Nah, pengusaha ini sangat memerlukan data kependudukan. Ya, untuk apa? Jadi bisnis-bisnis itu akan bergantung kepada market atau segmented dari penduduknya itu sendiri. Ya, sehingga pada saat pada saat perusahaan membuat produk atau model, tentu ini harus selaras dengan permintaan yang ada di pasar, ya, sehingga data kependudukan ini akan memetakan produk apa yang bisa dikeluarkan atau bisa didagangkan di dalam pasar. Seperti itu. Ya, yang ketiga adalah masyarakat umum atau masyarakat seperti kita. Eh, Digunakan sebagai perencanaan pembangunan swadaya atau pemberdayaan masyarakat. Nah, artinya pada saat dilakukan atau bersosialisasi untuk membangun satu lingkungan, ya ini contohnya seperti ini. Untuk membangun sebuah tempat ibadah, biasanya kita memberdayakan masyarakat. Nah, penduduknya itu seperti apa? Apakah kita bisa menggunakan penduduk yang ada di sekitar kita, ataukah harus kita menggunakan penduduk radius tertentu seperti itu. Selanjutnya terkait dengan struktur penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk.
Nah, struktur penduduk di suatu wilayah tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dikarenakan ada prosesnya, perpindahan atau mungkin proses demografis ya, yaitu seperti kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Ini yang paling, sering terjadi di dalam struktur penduduk. Nah, struktur penduduk sendiri saya, secara, pemahaman yang saya baca dari beberapa, buku, itu saya coba kelompokkan menjadi 4. Yang pertama komposisi penduduk, yang kedua kepadatan penduduk, yang ketiga, struktur usia, dan keempat adalah struktur sosial. Komposisi penduduk ini akan, dibahas di awal yaitu ada 6. Yang pertama adalah aspek biologis, yang kedua adalah, terkait dengan, aspek sosial gitu kan, yang ketiga adalah aspek ekonomi, yang keempat adalah aspek geografis, yang kelima adalah, eee, terkait dengan penduduk berdasarkan usia dan komposisi penduduk menurut, jenis kelamin, seperti itu. Nah, dari aspek-aspek tersebut atau dari, komposisi tersebut misalkan terkait dengan, aspek biologis. Jadi penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin. Ya, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, umur penduduk dikelompokkan menjadi 3, itu sebenarnya. Yang pertama adalah, usia 0 sampai 14 tahun, biasa kita sebutnya sebagai usia muda. Kalau misalkan 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif, dan juga seusia 65 tahun ke atas adalah usia jompo. Lanjut terkait dengan aspek sosial. Misalnya penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan atau status perkawinan komposisi penduduk menurut pendidikan. Nah, ini aspek sosial. Ada yang, kelompok misalkan, kalau di BPS itu ada yang, eee, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan LSTA atau perguruan tinggi. Ini dikelompokkan. Malah nanti akan berdampak terkait dengan ketenagakerjaan. Ini akan lebih menarik lagi seperti itu ya. Terus aspek perekonomian. Nah, aspek perekonomian sendiri ini juga dapat dikelompokkan. Misalkan ada karyawan, ada buruh, ada, petani gitu kan, ada PNS atau apa namanya, ada, TNI, Polri, dan sebagainya. Itu dikelompokkan di dalam satu, kependudukan. Selanjutnya terkait dengan aspek geografis, ya, aspek aspek geografis ini biasanya diidentifikasi dengan ada, contohnya adalah perkotaan sama, desa. Nah, ciri khas yang sangat kontras kalau berbicara, penduduk berdasarkan aspek geografis, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aspek berdasarkan usia. Tadi ya, usia itu misalkan usia 0 sampai 5 tahun, itu apa? Itu kan seperti, balita. Atau misalkan 6 sampai usia 12 tahun gitu kan, anak-anak gitu, atau kita dalam kategori pendidikan usia SD dan sebagainya, sampai dengan seterusnya. Ini dikelompokkan juga. Selanjutnya kita komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Oh, ini pasti udah tahulah, rekan-rekan sudah paham bahwa ketika pengelompokan sesuai dengan jenis kelamin, itu ada perempuan, ada laki-laki, seperti itu ya. Nah, di Indonesia hanya 2 jenis kelamin, tapi ya nggak tahu kalau di negara-negara lain. Bisa jadi ada lebih dari 2 jenis kelamin, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari, suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, ya kan? Apa sih yang mengakibatkan terjadinya kepadatan, penduduk, seperti itu ya. Yang pertama diakibatkan adalah, eee, tingginya secara alami ya, secara demografis, faktor demografis itu tingginya, eee, kelahiran di daerah tersebut, gitu, seperti itu. Yang kedua adalah, pertumbuhan, penduduk secara total dari mulai kelahiran maupun kematian.
Nah, ini dilakukan, menjadi faktor kepadatan penduduk juga. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Bisa aja yang masuk ataupun bisa yang keluar. Namun, kepadatan penduduk saya coba, rangkum ada 3 menjadi poin penting dalam kepadatan penduduk. Yang pertama adalah kepadatan penduduk kasar, yang kedua adalah kepadatan penduduk, visi fisiologis, maaf, yang ketiga adalah kepadatan penduduk secara ekonomi. Nah, kepadatan penduduk kasar itu adalah kepadatan penduduk persatuan luas. Artinya, contoh misalkan di Jakarta. Di Jakarta kan ada pemerintah menghitung seperti ini. Dalam satuan kilometer, luas per 1 kilometer itu berapa jumlah penduduk juta jiwa. Nah, ini sebenarnya kita harus, cari di data, BPS ya, seperti itu. Namun intinya, penduduk itu ya total penduduk dibagi, luas wilayah. Misalkan gini, ada 2 juta penduduk di satu wilayah, itu luas wilayahnya anggap 2.000, berarti 2 juta dibagi 2.000 kilometer. Nah, per 1 kilometernya akan ketemu, seperti itu. Terus yang kedua adalah kepadatan penduduk secara fisiologis. Nah, kepadatan fisiologis adalah jumlah penduduk per, luas lahan pertanian. Nah, ini juga sama ya, jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Nah, lahan pertanian adanya di mana? Adanya di BPS. Nah, ketika total luas pertanian itu sudah ketemu ya, jumlah penduduk, juta jiwa pun sudah ketemu, kita bagi. Metodenya sama seperti yang, tadi. Terakhir adalah kepadatan penduduk ekonomi. Ini kepadatan penduduk, perbandingan antara jumlah penduduk, dan luas lahan menurut kapasitas produksinya, seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya adalah struktur penduduk. Maaf, yang salah adalah struktur umur. Di struktur umur, saya coba definisikan menjadi 3 struktur umur. Ya, di sini ada yang menarik. Ada yang kita sebut adalah struktur muda, struktur stasioner, dan struktur penduduk tua. Struktur stasioner itu adalah menengah, seperti itu. Struktur penduduk muda atau bentuk piramid muda, ekspansif, yaitu bentuk piramid yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia lebih banyak dibandingkan usia tua. Biasanya atau pada umumnya, piramida penduduk muda ini terjadi di negara-negara berkembang. Apakah negara maju mengalami seperti ini? Saya akan contohkan nanti. Negara apa sih yang mengalami kebalikannya? Seperti itu ya. Nah, itu struktur muda. Bagaimana dengan struktur stasioner? Stasioner adalah struktur tetap atau di tengah. Bentuknya itu adalah bagian atas dan bagian bawah hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Ya, seperti itu. Jadi di atas dan bawah sama, tengah besar. Nah, seperti itu. Ini biasanya struktur stasioner. Eh, apa namanya? Yang baik yang mana? Seperti itu kan pertanyaannya. Apakah struktur muda, struktur stasioner, atau struktur tua nanti? Kita bahas dulu sampai yang terakhir. Yang struktur tua artinya ini seperti eh, apa ya? Piramid terbalik ya. Struktur tua itu lebih banyak dibandingkan struktur muda. Terjadinya struktur tua adalah biasanya di negara-negara maju yang memang secara pemikirannya dalam konteks eh, apa namanya kependudukan. Nah, ini lebih dia berhati-hati. Ambil contoh seperti ini. Saya akan ilustrasikan adalah negara Jepang, kan? Karena saya cukup mudah untuk mencontohkan itu. Di negara Jepang, sekarang itu terjadi namanya struktur tua, di mana orang tua lebih banyak dibandingkan orang muda. Seperti itu. Ya, bagus nggak?
Di fase tertentu sebelum-sebelumnya itu bagus. Artinya mereka mempunyai orang-orang muda yang sangat banyak, ya. Malah dia akan masuk di struktur stasioner, ya, berbarengan gitu. Ya, di tuanya dikit, di mudanya dikit, tapi di tengah nih orang-orang eh, apa namanya produktif atau orang-orang yang mempunyai produktivitasnya itu banyak. Nah, namun dalam kurun waktu yang berjalan ini akan menjadi masalah seperti itu, ya. Dan Jepang sudah mengalami itu. Sekarang negara ini untuk pekerjaan atau untuk apa namanya sektor-sektor tertentu di dalam sebuah pekerjaan itu mengambil dari luar. Oke, ya dari luar. Maaf. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya, itu kebalikannya dari negara Jepang. Sekarang struktur sangat apa namanya muda, struktur muda, orang-orang mudanya sangat banyak. Nah, malah pemerintah pun sangat optimis, ya, di 2030, ya kalau nggak salah 3035 menjadi Indonesia emas. Karena apa? Karena secara bonus demografi kita mengalami peningkatan sehingga orang-orang muda atau masyarakat muda yang produktif itu banyak. Apakah ini menjadi bumerang? Bisa jadi, ya. Ketika perekonomian di kita melemah atau mungkin bisa deflasi, resesi, ini akan menjadi tingkat kriminalnya. Saya secara observasi meyakini bahwa ketika mereka punya kapasitas, punya energi yang besar, atau mereka yang masih produktif, tetapi secara pekerjaan tidak belum dapat, artinya dia menganggur, maka tingkat kriminalnya akan tinggi. Karena apa? Yaitu tadi karena untuk apa, memenuhi kebutuhan dia sehari. Baik, selanjutnya adalah struktur sosial atau masyarakat sederhana, madya, dan modern. Ini saya membagi menjadi tiga. Nah, artinya struktur sosial ada berasal dari kata struktum yang berarti menyusun, membangun untuk sebuah gedung atau sebuah organisasi dipakai istilah konstruksi yang berarti rangka. Ya, kata konstruksi memang tidak lazim untuk membangun masyarakat. Artinya ilmiah dipakai kata struktur sosial, pengertian struktur sosial seperti pendapat ahli, ya. Struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dengan peranan-peranan sosial lainnya. Seperti itu. Nah, saya coba lanjut jelaskan secara cepat, ya, untuk struktur masyarakat sederhana. Ciri-ciri struktur masyarakat sederhana ini adalah ikatan keluarga dan masyarakat yang sangat kuat. Organisasi sosial berdasarkan tradisi turun-temurun, memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan goib. Tidak memiliki lembaga-lembaga khusus seperti lembaga pendidikan, hukum yang berlaku atau tertulis, dan sebagai besar produksi hanya untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran dalam skala kecil. Ini terjadi di beberapa tahun yang lalu, gitu. Kita hanya memperdulikan lingkungan sekitar, serta yang menariknya adalah masih mempercayai hal-hal yang gaib. Pak, apakah eh, sekarang hal itu sama juga terkait dengan itu, ya? Saya sih kurang paham, ya. Mungkin ada sebagian di struktur sosial, di struktur masyarakat sederhana itu. Di wilayah-wilayah tertentu mungkin masih. Yang kedua adalah masyarakat madya. Ciri-ciri struktur apa masyarakat madya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan keluarga masih kuat, ya. Adat istiadat masih dihormati, tetapi timbulnya lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat lanjut. Hukum tertentu mulai mendampingi hukum tidak tertulis. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk ke masyarakat madya. Di
kita lah ini ranahnya. Maksudnya kita sudah beberapa wilayah artinya di perkotaan seperti ini. Dan Indonesia sebenarnya udah seperti ini ya, tapi ada beberapa yang memang masih menggunakan masyarakat sederhana atau masyarakat adat seperti itu. Yang ketiga adalah masyarakat modern. Ya, masyarakat modern ini dicirikan sebagai hubungan sosial didasarkan atas kepentingan pribadi, hubungan dengan masyarakat lainnya sudah terbuka dalam saling mengaruhi, percayaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kuat. Nah, kalau berbicara masyarakat modern, ya di Indonesia sudah hampir menuju ke sana. Beberapa wilayah seperti artinya kayak Indonesia orang secara saya observasi ya mereka sudah uh, secara hubungan sosial itu berdasarkan kepentingan pribadi. Teknologi sudah mulai masuk sehingga kepercayaan terkait dengan hal yang agak tadi atau ada tadi mulai ditinggalkan. Itu terkait dengan struktur kependudukan. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah kependudukan. Ini yang menjadi pembahasan kita di dalam keseharian, ya. Kalau berbicara negara paling banyak penduduknya, salah satunya ya itu urutan ketiga ya. Setelah informasi terakhir itu setelah Bangladesh kalau nggak salah, ya. Amerika, Cina, India, ya, sorry, Cina, India, Bangladesh, dan Indonesia. Kalau salah urutan ke empat sekarang. Nah, masalah kependudukan diakibatkan atau terjadi akibat tingginya angka kelahiran. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, bagaimana pemerintah melihat terkait dengan masalah ini? Ya, kita ketahui bahwa kita beberapa tahun yang lalu, ya, kita ke belakang, mungkin saya juga belum mengalami itu, tapi kita pernah dengar ada namanya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan KB gitu. Ya, keluarga berencana, artinya satu keluarga, dua anak. Ya. Nah, ini menjadi program untuk bisa mengontrol tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk, entah itu dalam skala wilayah maupun skala nasional, yang nantinya akan bisa dilakukan upaya ya, untuk bisa menstabilkan. Ya, itu sebenarnya terakhir. Terus selanjutnya, ya, ini upayanya ya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dari sejak 1970-an untuk bisa menekan atau mengontrol pertumbuhan penduduk gitu. Tapi dalam konteksnya, dalam aktualisasinya sekarang, ya memang mungkin baru beberapa persen yang berhasil gitu. Karena yang kita alami adalah sekarang kita mengalami yang namanya bonus demografi. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan pengangguran seperti kolom pembahasan nomor 4. Ya, ini pengangguran adalah istilah yang diberikan orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan umumnya. Pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan. Menurut 2004, pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran itu sebenarnya ada dua, pengangguran terbuka ataupun pengangguran tertutup. Tapi menurut Soekarno, pengangguran itu dibagi menjadi 4. Ya, pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural. Terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran friksional adalah orang yang sudah bekerja
tetapi tetapi dia dia memutuskan pekerjaannya pekerjaannya untuk mendapatkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu itu pengangguran. pengangguran. Dia ada timing tertentu ya, ya untuk bisa menjadi atau dikatakan sebagai pengangguran friksional. Seperti itu. Sedangkan pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi akibat terjadinya penurunan ekonomi di pemerintah. Misalkan gini, kita contohnya adalah tahun 98. Ini terjadi pengangguran siklikal. Di mana dalam tersebut di Indonesia mengalami namanya resisi. Penurunan ekonomi lah. Jadi lupa ya. Jadi terjadi resersi, sehingga perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar karyawannya. Langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Seperti itu. Nah, itulah pengangguran terkait dengan siklikal yang disebut dengan resersi. Itu contoh. Terus bagaimana pengangguran struktural? Ya, pengangguran struktural karena pemusatan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerjaan diberhentikan. Artinya perubahan struktur ekonomi. Nah, contoh misalkan yang terkecil yang terjadi sekarang adalah di manufaktur. Ya. Perubahan di manufaktur yang awalnya kita menggunakan bahan bakar bensin atau minyak berubah menjadi elektrikal. Ini secara regulasi nasional maupun global itu mengarahkan regulasinya, sehingga di dalam struktur internal atau struktur di dalam ekonominya itu berubah. Nah, dari situlah terjadinya pengangguran. Terus kalau berbicara pengangguran teknologi, yaitu diakibatkan karena adanya teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia tersebut. Ya. Sekarang bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau teknologi ini udah ada 4 generasi ya. Kalau kita sebutnya industri 4.0. Nah, di awal di industri pertama, industri kedua, ketiga, dan keempat ini terjadi mengakibatkan penggunaan teknologi, walaupun disebutnya waktu itu ya kita hanya berkaca bahwa yang lebih hebat itu industri 4.0. Karena kita nggak ngalamin industri 1.0 seperti kita mengalaminya di 3.0 bertransformasi ke 4.0. Ini terjadi pengangguran di situ. Ya kalau kita contoh yang kita alami sekarang resepsionis kita bisa dikatakan digantikan oleh AI seperti itu, artificial intelligence. Nah, orang-orang yang bekerja di okupasi atau di jabatan tersebut itu hilang sekarang. Iya. Terus telemarketer juga sama gitu kan. Beberapa sudah banyak yang tergantikan. Hanan udah 2 kali. Baik. Selanjutnya terkait dengan Nah, faktor penyebab pengangguran. Ya, yang pertama adalah jumlah tenaga kerja yang banyak tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Kemajuan teknologi, kurangnya pendidikan, kemiskinan yang meningkat, PHK di mana-mana, persaingan global, dan mencari lowongan pekerjaan. Nah, saya akan bahas terkait dengan jumlah tenaga kerja. Ini dialami oleh Indonesia saat ini. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya
membuat satu lowongan pekerjaan untuk satu orang suatu orang di jabatan staf akuntansi akuntansi gitu kan. gitu kan. Ayo tuh pelamarnya itu dalam satu hari itu udah sampai sampai 100. 100. Apalagi kalau saya buka kurun waktu tertentu yang lebih panjang lagi ini, saya hanya dua, makanya 3 hari sudah banyak mereka yang melamar. Nah, Nah, jadi ini yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menyebabkan jumlah tenaga kerja banyak sekali, lapangan pekerjaannya yang kurang. Terus kemajuan teknologi itu tadi, mereka yang tertinggal atau mereka yang sudah masuk dan nyaman itu tidak ada keinginan untuk melevel up dirinya terkait dengan teknologi yang baru, dengan alasan itu untuk mereka yang usia di zamannya sekarang, kita zamannya udah terlambat. Padahal kalau berbicara teknologi akan berkembang terus, dan mereka pun bukan masalah zaman sekarang, kan? Zaman sekarang pun yang di zaman sekarang kalau tidak mempelajari teknologi tersebut, ini akan kesulitan untuk bisa bersaing di sektor profesional, jadi di dalam pekerjaan itu sendiri, hingga ya mau nggak mau dia akan tersisih. Malah ada saya lupa datanya bahwa generasi sekarang itu sudah tidak aware lagi dengan melamar kerja, karena mereka udah demotivasi terkait dengan penolakan yang terjadi, ya kurangnya pendidikan. Nah, ini juga mengakibatkan tingginya pengangguran. Pendidikan di kita kalau secara akumulasi ya sharing bahwa dari informasi dari BNSP ya, pendidikan kita kalau dirata-ratakan secara nasional ya, setiap orangnya tidak lulus SMP, padahal kita wajib belajar 9 tahun, artinya lulus SMP. Aktualisasi sekarang itu sudah kita merdeka lebih dari 70 tahun, sekarang 39 tahun mereka dirata-ratakan bahwa penduduk Indonesia tidak lulus SMP. Dia kalau rata-rata mengenyang pendidikannya di angka 8 tahun seperti itu. Yang keempat adalah kemiskinan. Ini juga menjadi faktor pengangguran, PHK di mana-mana, seperti yang terjadi di Jakarta itu di beberapa bulan ini dapat informasi lebih dari 1 juta ya, atau 1.000 PHK di Jakarta sendiri. Persaingan global sekarang sangat terbuka untuk bisa bekerja secara multi internasional, artinya kita bisa work from anywhere gitu kan. Yang ketujuh adalah kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Nah, kalau saya lihat dan saya observasi beberapa penjelasan dari Pak Dikson bahwa ini terjadi akibat tidak ada perencanaannya, tidak ada perencanaan yang matang oleh pemerintah, gitu kan. Kenapa ini semakin membesar, dan mungkin tadi yang saya katakan bahwa Indonesia di 2030 akan Indonesia emas, bisa jadi emas gitu kan. Artinya ya itu saya melihatnya sangat pesimis. Ya, dengan kurun waktu kurang lebih sekarang ya hampir berapa tahun? 6 tahun, 5 tahun, kayaknya pesimis. Bahkan 10 tahunan. Karena apa? Di masing-masing kementerian, saya cerita di sini ya, di masing-masing kementerian seperti Pak Dikson sampaikan tadi bahwa mereka mempunyai rencana masing-masing. Padahal kalau berbicara pengangguran ini adalah salah satunya dari kebijakan pemerintah. Dia punya blueprint terkait dengan apa yang akan terjadi di 5 tahun yang akan datang itu sudah terencana. Ya, sehingga penduduk kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat tentu itu bisa
memenuhi memenuhi kebutuhan yang kebutuhan akan yang datang. akan datang. Kalau Kalau sekarang sekarang tidak. tidak. Ini Ini yang yang menurut menurut saya saya pemerintah pemerintah harus harus turun turun tangan tangan dalam dalam menanggulangi menanggulangi pengangguran. pengangguran. Baik, selanjutnya adalah masalah distribusi dan perpindahan penduduk. Berdasarkan dimensi waktu, ya ada 4 perpindahan penduduk atau migran seperti itu. Yang pertama adalah migran sirkuler, kedua adalah migran bolak-balik, mohon maaf saya penulisannya. Ketiga adalah migran internasional, yang keempat adalah migran internal. Seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan migran? Ya, itu kan pertanyaannya biasanya ya. Migran adalah pengelompokan migrasi berdasarkan 2 dimensi penting dalam analisis migrasi. Nah, kalau kita artikan, migran itu adalah sebuah fenomena penting dalam kependudukan, baik tinjauan dari aspek demografis maupun geografis. Migran adalah perubahan tempat tinggal, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk satu wilayah yang akan berpengaruh terhadap kebijakan, kependudukan, dan pembangunan di wilayah tersebut. Nah, dari 4 ini saya akan menjelaskan terkait dengan migran sirkuler dulu ya. Migran sirkuler itu seperti apa? Ada orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Contoh misalkan yang sangat simpel adalah migran sirkuler adalah di weekend gitu kan. Kita berjalan-jalan ke satu tempat, setelah itu pulang lagi. Tidak ada apa namanya niatan untuk menetap di tujuan tersebut. Artinya hanya satu waktu tertentu aja. Nah, sedangkan migran bolak-balik adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur. Ini adalah nggak jauh-jauh deh. Ini akan menyontohkan saya misalkan. Saya adalah migran bolak-balik. Saya tinggal di Bekasi, bekerja di Jakarta. Seperti itu. Jadi waktu tertentu, artinya di waktu range jam 6 sampai maaf jam 5 pagi sampai jam 7 malam itu ada di Jakarta gitu, kerja. Termasuk apa namanya berproses berkendara dari Jakarta Bekasi, Bekasi Jakarta. Nah, itu seperti migran bolak-balik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan migran internasional ya? Kalau migran internasional kita sudah paham ya, itu adalah antar suatu negara. Misalkan saya berangkat ke negara satu, Singapura, Malaysia, Thailand, dan sebagainya, itu adalah migran internasional. Nah, migran internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara. Artinya misalkan antar provinsi, ya kan bisa jadi antar kota, kabupaten, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan faktor-faktor migran ya. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor pendorong. Kenapa orang melakukan migrasi atau migran seperti itu atau perpindahan? Ya, ada dari faktor pendorong. Makin berkurangnya sumber-sumber daya seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menipisnya sumber daya alam, berkurangnya permintaan atas atas barang tertentu yang bahan bakunya semakin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu dan sebagainya. Itu menjadi faktor pendorong. Menyempitnya lapangan pekerjaan, adanya tekanan-tekanan seperti politik, ideologi, agama dan sebagainya. Terus dia juga alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan dan juga bencana alam seperti banjir dan kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti saya sendiri ya, itu terjadi namanya migrasi. Ya, seperti salah satunya diakibatkan oleh pekerjaan. Selanjutnya adalah faktor penarik, adanya harapan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik sesuai dengan taraf hidup maupun khususnya di ekonomi. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, harapan memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang lebih baik, serta adanya aktivitas-aktivitas yang mendukung seseorang untuk bisa lebih baik lagi di dalam uh, kota seperti itu. Entah itu dalam aktivitas hiburan, budaya dan sebagainya. Nah, ini faktor penarik. Jadi 2 faktor itu sangat saling berpengaruhi. Nah, ini adalah kecenderungan orang untuk melakukan migrasi. Ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya terkait dengan karakteristik migran. Karakteristik migran dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah karakteristik berdasarkan demografi, yang kedua adalah karakteristik berdasarkan pendidikan, yang ketiga adalah karakteristik berdasarkan ekonomi. Berbicara dengan karakteristik demografi ini, tentu kita sudah paham ya bahwa ya demografi ini ada kelompok dalam 2 tipe, yaitu bisa saja terdiri dari pemuda atau misalkan lansia dan sebagainya. Ini berkembang umumnya terdiri dari seperti itu ya. Terus kalau berbicara dengan pendidikan sudah pasti ya bahwa mereka melakukan migrasi berdasarkan tingkat pendidikannya atau kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan ya. Seperti itu. Mereka yang ingin bersekolah ke satu wilayah karena sekolahnya itu bagus, yaitu dia melakukan migrasi berdasarkan karakteristik pendidikan. Selanjutnya berdasarkan karakteristik ekonomi. Ini kita sangat transparan banget ya terkait dengan ekonomi. Bisa salah contohnya adalah pendapatan di satu wilayah. Orang akan melakukan migrasi atas dasar karakteristik ekonomi. Ya, mereka ya yang miskin, tidak memiliki tanah dan sebagainya itu akan terjadi. Ini mereka akan melakukan migrasi seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan. Nah, ini saya coba lihat dari data BPS pada tahun 2000, artinya tahun kita sekarang sampai 2030, ini proyeksi 2030 atau 2040 bahwa Indonesia akan mengalami tadi seperti yang saya sampaikan, bonus demografi mencapai 60% total dari populasi yang ada di Indonesia atau penduduk Indonesia. Diproyeksikan tahun tersebut akan mencapai 290 juta jiwa. Ya, sekarang 270, itu ada peningkatan yang signifikan ya. Nah, terkait dengan ketenagakerjaan Indonesia. Ini akan menjadi pedang bermata dua. Artinya di sisi satu ini akan menguntungkan negara ketika mereka yang memiliki usia produktif disalurkan ke hal-hal yang positif. Artinya dia punya pekerjaan, punya usaha, dan sebagainya. Ini pertama akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan pendapatan per kapita di satu negara, serta ini akan menjadi dampak positif untuk negara. Tetapi ini akan menjadi racun untuk Indonesia ketika kebalikan dari tadi. Ya, usia produktif, tetapi tidak bisa disalurkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang produktif. Ya, dia di usia produktif tapi tidak disalurkan. Ini akan menjadi tingkat kriminal yang tinggi. Nah, ini dari data sekkab.go.id halaman 7 seperti itu. Nah, ini ketenagakerjaan sesuai dengan judulnya terkait dengan sektor pertanian dan industri, bahwa di pertanian kita, kalau pertanian secara global ini mengalami peningkatan, tetapi Indonesia yang dulunya digadang-gadang sebagai lumbung pangan, ya aktualisasi kita ke lapangan bahwa sektor pertanian ini sangat minim sekali. Ya, saya punya sedikit cerita di kampung. Saya punya usaha, ya itu di sektor pertanian. Kami pertanian apa namanya cabai dan sebagainya. Kami kesulitan tenaga kerja karena sekarang itu yang muda-muda itu sangat apa namanya menutup mata terkait dengan kerjaan tersebut. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pupuk subsidi maupun pupuk untuk apa namanya uh, yang dijual untuk masyarakat sangat terbatas dan sangat sulit untuk didapatkan. Nah, ini sehingga pertanian kita sangat sangat miris melihatnya. Itu yang saya alami gitu kan. Ya kurang lebih saya sudah 3 tahun untuk menjalani itu, dan memang ya ini kalau dilihat secara perspektif luas bahwa
masyarakat Indonesia dengan produktif yang mulai tinggi ini tidak melirik ke sana seperti itu. Jadi itu tadi ya saya akan bahas untuk sektor pertanian sedikit saja. Nanti harapannya kita bisa berdiskusi untuk yang sektor pertanian. Nah, Indonesia kesimpulannya adalah Indonesia menghadapi tantangan kompleks mulai dari kependudukan, ketenaga kerjaan, dan urbanisasi dan apa namanya pengangguran dan sebagainya. Tentu ini menjadi masalah yang serius di dalam satu negara. Harapannya pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi tersebut sehingga adanya apa namanya sinergi dari beberapa kementerian untuk merencanakan ke depan bahwa semua aspek itu harus memberikan atau harus selaras dengan rencana pemerintah seperti itu. Jangan sampai Menteri Perekonomian punya rencana A, Menteri Pendidikan punya rencana B, Menteri Perindustrian dan Ketenagakerjaan C. Ini udah nggak sinkron gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Dan mungkin itu cukup panjang presentasi dari saya. Mohon maaf kalau memang sedikit apa namanya panjang, bukan sedikit panjang ya. Kalau memang membuat merasa apa namanya padat informasinya, harapannya bisa ada menambah wawasan rekan semuanya. Dan saya sangat senang apabila pemahaman saya ini bisa diberikan feedback oleh rekan-rekan semua atau kita bisa berdiskusi sehingga literasi saya semakin berkembang dan kita pun bisa saling mengisi satu sama lain kekurangan kita sehingga pemahaman terkait dengan perekonomian Indonesia itu lebih baik dan khususnya di dalam pengertian kependudukan. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.